ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tentang tafsir at-tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Di bab yang ke-6 penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Telah berlalu beliau berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaghun ulaika alladziina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka minta-mintai itu, yang mereka panggil-panggil itu, maksudnya adalah, kata para ulama, jin-jin yang selama ini mereka sembah, yattaquna ila rabbihimul wasilah. Sejatinya jin-jin itu sudah masuk Islam dan mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka juga mencari perantara-perantara yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka berharap kepada Allah rahmatnya dan mereka takut akan azab Allah. Intinya tafsir tauhid itu terkandung di dalamnya an-nafyu wal al-itsbat. Ya, an-nafyu wal itsbat, menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Itu inti dari pembahasan bab ini. Beliau membawakan ayat-ayat yang kandungannya ada an-nafyu wal itsbat. Dan ayat kedua sudah kita lewati, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku, karena dialah yang memberikan aku petunjuk. Ya, di dalam ayat ini ada an-nafyu wal itsbat, di mana Nabi Ibrahim menafikan semua yang disembah oleh kaumnya. Semua yang disembah oleh kaumnya berupa berhala-berhala mereka
dinafikan, ditolak sama Nabi Ibrahim, baru kemudian setelahnya Nabi Ibrahim mengitsbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah, yaitu ucapan Nabi Ibrahim tadi, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, ya, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak dinafikan oleh Ibrahim, tapi ditetapkan sebagai satu-satunya yang disembah. Kemarin sampai ayat yang mana? Kemarin sampai ayat yang mana? At-Taubah. Oh, Al-Baqarah 165. Itu sudah atau belum? Al-Baqarahnya ini sudah atau belum? Kayaknya sudah. Hah? Masa belum? Kita murajaah lagi. Kemudian dalil berikutnya di surat At-Taubah ayat 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan mereka menjadikan ahbar, ya, ahbar artinya ulama-ulama mereka, ya, ahbar artinya ulama. Sedangkan ruhban itu artinya ubbad, ahli ibadah. Jadi kalau ahbar jamak dari habr, yaitu orang yang memiliki ilmu, ulamanya. Sedangkan ruhban adalah ahli ibadah yang banyak beribadah, ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ahlul kitab. Wal masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka. Ya, ini diantara kekufuran yang harus kita ingkari. Mereka yang menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa Tuhan, wajib untuk kita kufuri. Gak boleh, malah kita support, kita dukung, bahkan kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ini juga kekufuran. Ya, seorang muslim harus berlepas diri. Ya, harus meninggalkan atau menafikan semua yang disembah selain Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kita nafikan beliau sebagai sesembahan. Namun kita tetapkan beliau sebagai apa? Hah? Nabi Isa kita tetapkan sebagai apa? Hamba dan utusannya, ya, sebagai hamba Allah sekaligus utusan Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, kata Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, subhana, maha suci Allah, amma yusyrikun, atas apa yang telah mereka syirikkan, atas apa yang telah mereka persekutukan. Ini juga menjadi tafsir tauhid. Ya, tauhid harus ada nafi, penafian, dan ada itsbat, penetapan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, ini sudah ini. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ya, sebagai anda jamak dari nid, tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada banyak penafsiran dari para ulama seperti yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, orang-orang musyrikin
mereka mencintai berhala mereka lebih daripada mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka lebih cinta kepada berhala mereka daripada mereka cinta kepada Allah. Nah, ini jelas kufur, ya, syirik. Kemudian bisa juga orang-orang musyrikin itu mereka mencintai berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 50-50. Mereka cinta kepada Allah, iya, kita cinta kepada Allah, kata mereka. Tapi kalian cinta nggak sama berhala-berhala kalian? Iya, sama. Kita juga cinta kepada berhala-berhala kita, sebagaimana kita cinta kepada Allah. Ini juga kesyirikan mereka. Ya, ini yakni menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada berhala-berhala mereka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat besar cintanya kepada Allah sehingga mereka tidak memberikan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tidak memberikan kecintaan sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun, sudah kita lewati juga, kalau cinta secara tabi'i, cinta secara naluri manusiawi, itu dibolehkan nggak? Seperti siapa kemarin kita sampaikan? Cinta ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya. Ya, ini cinta yang tabi'i, cinta yang naluri manusiawi. Bahkan meskipun orang kafir sekalipun, dia mencintainya hanya sebatas cinta tabi'i, bukan cinta karena agamanya. Ini dua hal yang harus dibedakan. Kalau cinta kepada agamanya, ini yang tak boleh. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir surah Al-Mujadalah, kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati, wahai Muhammad, ada suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang kafir. Kau nggak akan mendapati ada orang beriman modelnya kayak gini. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, meskipun itu adalah anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka, mereka tidak akan mencintai orang kafir karena kekafirannya, karena agamanya. Ya, karena kita diwajibkan kepada orang kafir membenci mereka. Ya, kita wajib untuk membenci orang-orang kafir karena kekafirannya. Ya, ini harus digarisbawahi. Kita membenci orang-orang kafir karena kekafirannya, bukan karena perkara-perkara yang lain. Pelaku maksiat saja, ya, pelaku maksiat. Antum benci nggak kepada pelaku maksiat? Pezina, begal, rampok, peminum khamr, orang yang meninggalkan sholat, antum benci nggak? Benci. Karena apa ya? Kenapa antum benci? Karena kemaksiatannya. Ya, dan kalau maksiat saja antum benci, apalagi yang kufur, mana yang lebih tinggi derajatnya? Yang lebih tinggi, yang lebih parah, maksiat atau kekufuran? Kekufuran. Maka kekufuran wajib untuk dibenci juga. Ya, kalau maksiat dibenci, maka kekufuran wajib untuk dibenci. Namun kebencian tidak mengharuskan menggolimi. Membenci orang kafir karena kekafirannya wajib, itu tanda keimanan. Bahkan nggak boleh berloyalitas kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku sebagai orang-orang yang kalian cintai, di mana kalian memberikan loyalitas, kecintaan kepada mereka. Nggak boleh. Ya, namun meskipun kita membenci orang kafir, kita tetap wajib berlaku adil, tidak boleh mendolimi mereka. Ini dua hal yang dibedakan. Membenci tidak harus mendolimi. Ya, membenci tidak harus mendolimi.
Kita benci orang kafir, kita benci pelaku maksiat, tapi kita nggak boleh berlaku zalim kepada mereka. Harus berlaku adil. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Kata Allah, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Ya, jangan sampai kebencian kita kepada orang kafir, kepada ahli bidah, kepada pelaku maksiat membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, misalnya antum benci sama orang kafir, tapi kalau misalnya antum utang sama orang kafir, bayar nggak? Bayar. Iya, jangan karena saya benci sama mereka, Ustaz, utang nggak bayar. Dolim itu namanya. Tetap ya, dalam urusan muamalah dunia tetap berlaku adil dengan mereka. Tidak boleh mendolimi mereka. Bahkan kita juga boleh berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka dalam perkara-perkara duniawi. Pelaku maksiat saja ya. Antum benci, yang tidak sepakat benci sama pelaku maksiat kan? Apa jadinya kalau misalnya ada pemabuk, ada orang yang mabuk mendem parah sudah, sampai jalannya sempoyongan, terus kemudian geletak di tengah jalan, ya geletak di tengah atau pinggir jalan aja, jangan tengah jalan sih ya, geletak di pinggir jalan. Dan ketika antum dapati dia geletak di pinggir jalan, tergeletak di pinggir jalan, boleh nggak antum misalnya membantunya dia pulang ke rumah? Padahal antum cinta atau benci kepada dia? Benci. Tapi apakah perbuatan baik antum kepada dia berarti menunjukkan antum mencintainya? Enggak kan? Tetap apa? Tetap benci. Tapi kita tolong dia. Bukan malah terus diseret ke depan, apa diseret ke tengah, bukan. Saya benci sama dia, iya. Terus ya, daripada di pinggir jalan mending taruh tengah sekalian. Nah, boleh, itu dolim. Kebencian kita jangan sampai membuat kita berlaku dolim kepada mereka. Ya, bahkan binatang saja, ada binatang-binatang yang kita benci. Ya, binatang-binatang yang kita benci. Misalnya babi. Ya, babi kita benci sama babi. Ya kan, kita jijik sama babi. Ketika misalnya ada babi yang kejepit, apa misalnya? Ada babi yang kejepit, kejepit apa? Kejepit lawan. Sing masuk akal sedikit. Masuk selokan. Iya, masuk selokan, atau pokoknya istilahnya kejebak gitulah. Ya kan, kejebak itu. Kita benci sama babi. Tapi boleh nggak kita menolong babi untuk bisa keluar dari jebakan atau kejepit tadi itu? Bisa nggak? Apakah itu menunjukkan kita akhirnya mencintai si babi? Atau kita tetap benci sama si babi? Tetap benci. Lihat, kita benci masih bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada yang kita benci. Ya, namun perbuatan baiknya tetap tidak boleh melampaui batas. Ya, orang-orang kafir kita benci, kita berlaku baik kepada mereka, namun tidak boleh kebaikannya itu sampai mengganggu perkara akidah, sampai dalam urusan-urusan yang kita harus berpisah dengan orang-orang kafir. Oh, kita kan disuruh baik sama Ustaz, iya. Terus gimana? Ya sudah, kalau mereka Natal saya ucapkan selamat, ya kan? Atau kalau mereka pengen berangkat ke gereja, saya antar mereka ke gereja. Enggak, ini sudah melampaui batas. Ya, ini sudah melampaui batas. Kita diperbolehkan berbuat baik hanya dalam urusan-urusan apa? Duniawi. Ya, ada yang tetangga kita sakit, orang kafir, ya kita bantu, kita tolong, boleh. Tetangga kita mau ke pasar misalnya, ya butuh tumpangan, ya kita tumpangi. Ya, kok kita tumpangi? Kita berikan tumpangan. Ya, kita berikan tumpangan. Cuman tetap harus menjaga syariat, harus menjaga adab-adab. Ya, yang ditolong cuman yang akhwat misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ada
kayak udang di balik batu ini. Ya. Enggak, harus tetap menjaga hukum-hukum syar'i. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan di hadis berikutnya. Atau di sini ada perincian lagi tentang cinta dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa hukumnya seorang lelaki muslim menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani? Boleh apa enggak? Apa dalilnya? Nah, antum bilang boleh harus ada ini bukti. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 atau ke-5 atau ke-6, ya sekitar itulah. Masih di halaman kedua dari surat Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahum." Ya, dan pada hari ini telah dihalalkan makanan-makanan kalian halal buat mereka, makanan mereka halal buat kalian, dan juga dihalalkan atas kalian wanita-wanita beriman dan wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan mereka. Boleh untuk dinikahi oleh lelaki muslim, tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki kafir, baik dari ahlul kitab ataupun musyrik. Tapi kalau lelaki muslim, ya pria muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, tapi tidak boleh menikahi wanita musyrikah, wanita yang non ahlul kitab, orang kafir yang non ahlul kitab. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tankihul musyrika hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah, yang musyrik. Sungguh seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik meskipun luwe ayu. Ya, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik ini lebih menarik hatimu. Baik. Nah, dari sini bagaimana cara kita menggabungkan? Kita dibolehkan menikahi wanita kafir ahlul kitab, tapi kita disuruh untuk membenci wanita ahlul kitab. Kita diperintahkan untuk membenci orang kafir. Bagaimana menggabungkan dua hal ini? Namanya mencintai juga wajib apa? Namanya menikahi berarti apa? Mencintai. Tapi kok dibolehkan katanya harus membenci orang kafir? Paham tidak maksudnya jemaah? Saya sederhanakan ya. Ya, secara asal orang kafir itu wajib dibenci. Tapi kenapa kok boleh menikahi wanita kafir ahlul kitab? Namanya menikah ini kan mencintai. Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya sudah dibocorkan tadi. Itu cinta masuk kategori cinta apa? Tabi'i. Ya, itu cinta tabi'i, bukan cinta karena agamanya. Ya, itu bukan mencintai karena agamanya. Tapi cinta yang tabi'i, cinta karena kecantikannya, ya cinta karena hartanya. Kalau dikatakan sah-sah, tapi tidak afdol. Ya, dan sudah jangan ditiru sudah. Ya, muslimah masih banyak. Ya. Dan hikmahnya Allah alam kata para ulama adalah untuk menarik hatinya kepada Islam. Karena namanya wanita ini ikut kepada siapa? Ikut suaminya. Makanya nggak boleh kebalikannya. Tidak boleh wanita muslimah dinikahi oleh pria kafir, nggak boleh. Karena nanti potensinya wanita muslimah ini akan murtad, keluar dari agamanya. Dan dibolehkan sebaliknya, tujuannya tadi supaya si wanita yang kafir tadi ikut agama suaminya. Nah, ini cinta yang tabi'i. Seorang suami yang beriman
dia mencintai istrinya yang kafir, yang ahlul kitab, hanya sebatas cinta yang tabii, cinta karena dia wanita, cinta karena dia cantik, karena dia punya dan seterusnya dari cinta-cinta dunia. Tapi tetap seorang suami tidak boleh mencintai istrinya karena agamanya dan harus berlepas diri dari agama istrinya. Ya, minggu-minggu misalnya, Mas antarin ke gereja, boleh? Makanya angin loh yang di ahlul kitab itu. Ya, nggak boleh. Itu namanya mensupport kekafirannya. Kemudian nanti ketika punya anak, jangan seperti kebanyakan orang, biarkan anak saya disuruh memilih. Oh, nggak boleh. Anaknya harus dididik dengan apa? Islam, dengan tauhid. Nggak boleh disuruh memilih ikut agama ayah atau agama ibu. Biarkan, diberi kebebasan. Waliyadzubillah. Ya, ini tantangan-tantangan yang harus dipenuhi kalau tadi mau menikah dengan ahlul kitab. Ya, makanya mending gak usah. Masih banyak wanita muslimah, ini. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, lelakinya yang sedikit. Ya, makanya solusinya gimana? Tanya toh. Ya, tanya toh. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi ibarat kalau masih bingung, kok bisa Ustaz? Ada cinta dan ada benci. Kita mencintai dia, tapi kita juga membenci dia. Kadang sebagian orang nggak bisa menggabungkannya. Kok bisa satu orang dia dibenci sekaligus dicintai? Ini kata beliau ibarat seperti obat. Obat itu dibenci dari satu sisi, dicintai dari sisi yang lain. Obat itu dibenci dari sisi apa ya? Rasanya pahit, dan dari sisi harganya mahal. Tapi dia dicintai dari sisi manfaatnya, khasiatnya. Ya, itu ibarat tadi. Kemudian kata beliau, beliau di sini menyebutkan tentang anwa'ul mahabbah. Ya, beliau menyebutkan tentang macam-macam mahabbah, macam-macam cinta. Yang pertama, al-mahabbatu lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara tauhid, mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tadi mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang tabi'i. La yu'athiruha al-mar'u ala mahabbatillah. Yang mana cinta yang tabi'i tidak berpengaruh terhadap cintanya kepada Allah. Tidak berpengaruh, tidak ada efek. Antum tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi SAW mencintai pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib orang apa? Orang kafir. Iya, Allah sebutkan Nabi itu cinta kepada Abu Thalib. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud orang yang kau cintai di sini adalah Abu Thalib. Karena ayat ini turun ketika Abu Thalib wafat, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sedih. Padahal Nabi berusaha terus untuk mengislamkan Abu Thalib. Tapi ternyata hidayah di tangan Allah. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di situ Allah menyebutkan Nabi mencintai siapa? Abu Thalib. Tapi apakah kecintaan Nabi kepada Abu Thalib mempengaruhi kecintaan beliau kepada Allah? Tidak. Ya, maka ini cinta yang tabi'i.
Fahadihi la tunafi mahabbat Allah. Ini tidak menafikan, meniadakan kecintaan kepada Allah. Kama habbatiz zaujah, seperti cinta kepada pasangan yang halal tadi, ya, istri. Wal walad, cinta kepada anak. Wal mal, cinta kepada harta. Tuh, apa hukumnya cinta kepada harta? Mata duitan, seneng duit. Ini perkara yang tabi'i atau enggak? Wajar, perkara yang tabi'i. Bahkan Allah nyatakan wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta kepada harta dengan kecintaan yang luar biasa. Namun nggak boleh kecintaan kita kepada harta menjadikan kita akhirnya mempengaruhi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gara-gara kecintaan kita kepada harta, akhirnya kita menelantarkan hak-hak Allah, nggak sholat, ya kan, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah karena kecintaannya terhadap harta. Ini yang nggak boleh. Ini cinta tabi'i yang terlarang. Tapi sekedar cinta sama harta, ada kecintaan kepada harta, senang ambil duit, ya, sekedar itu, boleh apa enggak? Boleh, manusiawi. Ya. Walihada lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbun nasi ilaih. Oleh karena Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian Nabi ditanya lagi, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-lakinya siapa? Siapa? Abu Bakar, ayahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Cinta makan, yang mencintai pakaian, rumah, ada yang cinta mobil, cinta ini. Banyak orang-orang mencintai perkara-perkara dunia. Ini hukumnya mubah, sepanjang tidak menjadikan kecintaannya kepada hal-hal tersebut, iya, berdampak pada kecintaannya kepada Allah. Ya, hobi, masya Allah, apa hobinya? Mancing. Hobi mancing, mubah boleh, tapi jangan sampai kecintaannya terhadap mancing mempengaruhi kecintaannya kepada Allah, menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatu ma'allah allati tunafi mahabbatullah. Mencintai selain Allah, tapi ini bisa menyebabkan tertolaknya cintanya kepada Allah. Ya, kalau tadi cinta tabi'i, mencintai selain Allah yang masih diperbolehkan dengan syarat tadi. Tapi ini yang ketiga ini, ada mencintai selain Allah, tapi menyebabkan cinta kita kepada Dia, menjadikan cinta kita kepada Allah tertolak, tidak lagi dianggap. Ya, seperti misalnya seorang mencintai berhala-berhala, mencintai sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berharap kepada selain Allah sebagaimana dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa menghilangkan tauhid. Ya, kalau yang kedua tadi itu apakah sampai kafir orangnya? Tidak, tapi jatuh dalam maksiat. Ya, jatuh dalam kemaksiatan. Kalau yang ketiga ini, yaitu bisa menjadikan tauhidnya hilang. Contoh yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi cinta tabi'i, mencintai seorang wanita. Ya, mencintai seorang wanita. Ketika cintanya kepada wanita tadi lebih besar daripada cintanya kepada Allah, dia mendahulukan si wanita daripada Allah, maka ini jatuhnya nanti maksiat. Ya kan? Bukan kufur, jatuhnya maksiat. Ketika dia cinta kepada harta, ya, dia cinta kepada harta, membuatnya mempengaruhi kecintaannya kepada Allah, maka ini mengakibatkan perbuatan maksiat, mencuri, ngerampok, korupsi. Ya, apakah itu kekufuran? Enggak. Nah, kalau yang ketiga ini, dia mencintai sesuatu tapi menyeret dia kepada kekufuran. Cinta sama kuburan,
kuburan keramat. Saking cintanya kepada dia, dia lebih berharap kepada kuburan ini daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan yang modelnya kayak gini, hukumnya apa? Syirik kepada Allah. Dan orang itu gitu jemaah. Kalau sumpah menyebut nama Allah, dia itu masih ringan ketika melanggar sumpahnya itu. Tapi kalau sudah sumpah menyebut nama wali fulan, menyebut nama syekh fulan, menyebut nama kiai fulan, benar-benar dipegang sumpahnya, tidak dilanggar. Lebih mengagungkan, lebih mencintai selain Allah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menafikan tauhid, yang bisa menghilangkan tauhid seseorang. Lanjut ke hadis berikutnya. Balik ke kitab tauhid, lanjut ke hadis berikutnya. Wa fis sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan di dalam as-sahih. As-sahih yang dimaksud di sini adalah sahih Muslim. Ya, karena para ulama itu punya istilah-istilah singkatan. Wa fis sahihain. Dan di dalam dua sahih. Apa yang dimaksud? Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau cuma disebutkan satu, wa fis sahih, maka ini bisa berarti salah satunya. Bisa berarti sahih Bukhari, bisa berarti sahih Muslim. Tapi kalau ini di dalam sahih Muslim, di kitab Al-Iman, ya di dalam kitab Al-Iman, bab Al-Amri bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka diharamkan hartanya dan darahnya. Nanti hisabnya di sisi Allah, hitung-hitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Hada dalilun ala annahu la yakfi mujarradat talaffuz bila ilaha illallah, bal la budda an takfura bi'ibadati man yu'bad min dunillah, bal takfur aidan bi kulli kufrin." Di sini menunjukkan hadis ini tidak cukup kita ini hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Nggak cukup. Harus direalisasikan dengan konsekuensi la ilaha illallah itu, yaitu an-nafyu, mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Mau yang nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah kuburan, yang nyembah pohon, nyembah batu, harus diingkari, yaitu minimal meyakini sesembahan itu adalah sesembahan yang batil, yang gak layak disembah. Harus ada keyakinan seperti itu. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut, apa itu taghut? Sesembahan lain selain Allah, dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan tali Allah yang kuat. Jadi seorang muslim itu sifatnya dua. Dia mukmin sekaligus kafir. Kita ini menggabungkan dua sifat. Kita mukmin dan juga di sisi yang lain kita kafir. Tapi jangan dimutlakkan. Wah, mulai sekarang kita ini statusnya apa? Kafir. Enggak. Kita tetap yang ditonjolkan adalah mukmin. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kafir maksudnya adalah kafir kepada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya kepada antum, kalau ada orang Nasrani penyembah Yesus, Nabi Isa, ngomong sama antum, "Woi, orang muslim, kalian ini bagi kami adalah orang-orang kafir." Apa jawaban antum?
Antum menerima atau antum menolak? Wis menerima titik. Yo, menurut. Hah? Boleh menerima, boleh menolak. Tapi ada rinciannya masing-masing. Kalau antum menolak, mengatakan enggak, kita bukan kafir, tapi kita muslim, mukmin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau antum menolaknya. Antum dibilang kafir sama mereka, tapi antum tolak. Kita bukan kafir, kita ini mukmin karena kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kalian menerima, antum menerima, dibilang kafir sama orang kafir, antum menerima, antum katakan iya, tidak boleh titik. Apa? Naam, harus dengan tambahan penjelasan, iya, saya kafir terhadap apa yang kau sembah. Amin. Saya kafir terhadap apa yang kau sembah. Ada orang Hindu yang nyembah Siwa, Wisnu, apa dewa-dewa itu. Bilang sama antum, woi umat Islam, kalian ini kafir di sisi kami. Apa jawabannya? Iya, kita kafir terhadap apa yang kalian sembah. Kita kafir terhadap dewa-dewa yang kalian sembah. Kita tidak mengimaninya. Ya, kita meyakini itu sesembahan yang batil. Ini kalau antum dikatakan gitu. Tapi jangan terus diam-diam datang ke gereja, ya, datang ke pura ngomong kayak gitu, enggak. Ya. Baik. Wa yara faman yaqul la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahud al-yawma ala dinin sahih falaysa bimuslim. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia meyakini bahwa apa yang disembah oleh orang-orang Nasara, apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu adalah sesembahan yang benar juga, maka ini statusnya apa? Saya ulangi. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, muslim ya kan? Tapi ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Yesus yang disembah sama orang-orang Nasrani, oh iya, dia juga sesembahan juga, ya. Tapi saya nggak nyembah dia, tapi dia sesembahan yang hak juga. Apa pendapatmu tentang berhala-berhala yang disembah sama orang-orang Hindu? Oh iya, itu juga Tuhan juga. Meskipun saya nggak nyembah dia, saya cuma nyembah Allah, tapi itu juga Tuhan. Ya, dia nggak nyembah, tapi dia meyakini itu juga sesembahan yang hak. Apa status orang ini? Hah? Kafir. Ya, bukan nggak nyembah, Ustaz. Nyembahnya kan cuma untuk nyembahnya kan hanya Allah dia. Kok tetap dikafirkan jemaah? Menyamakan. Apa lagi? Yang sedang kita bahas ini. Karena dia tidak menafikan, tidak mengkufuri sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Jadi masih nggak nyembah itu, tapi kalau dia tidak mengkufurinya, sah nggak tauhidnya? Tidak sah tauhidnya. Wa man yaral adyan afkaran yakhtaru minha ma yuridu falaysa bimuslim. Barang siapa yang memandang bahwa agama itu kan cuma pendapat manusia, Islam itu kan pemikiran-pemikirannya Muhammad, Nasrani itu kan hasil dari pemikiran-pemikirannya Nabi Isa, Yahudi ini kan dari pemikiran-pemikirannya Nabi Musa, Hindu dari pemikiran-pemikirannya si Siddhartha Gautama, Buddha dari pemikirannya ya Buddha. Ya, barang siapa yang berkeyakinan seperti itu dia juga kafir. Ya, agama itu bukan pemikiran manusia. Islam itu adalah agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari pemikirannya Nabi Muhammad SAW. Balil adyan aqaid marsumatun min qablillahi min qibalillahi azza wa jalla yatamasyan nasu 'alaiha. Agama adalah sesuatu yang sudah didesain, yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manusia hanya menerima dogma agama itu, menerima hukum agama tersebut tanpa perlu capek-capek merumuskannya.
ya langsung menerima. Ini yang disebut ad-din, sebut agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama buatan manusia, mikir dhisik manusianya. Oh, kok nek ngene, kalau dia menikah sama fulan, oh kalau dia meninggal maka harus begini, kalau dia ini maka begini. Itu dikarang-karang sendiri. Ya kan, selain Islam dikarang-karang sendiri sama manusia hukum-hukumnya. Beda sama Islam. Kalau Islam terima apa? Terima beres. Ya, terima beres dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tunduk sami'na wa ata'na. Ya, tidak perlu kita ngarang-ngarang. Masuk 7 menit lamaan sih ya. Surabaya kan itu. Baik. Kita kembali ke hadis tadi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Artinya kita kalau mendapati ada seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dia zahirnya sebagai seorang muslim. Ya, gak usah kita sampai membelah dadanya. Ini niatnya apa masuk Islam ini? Enggak. Kita hanya menghukumi apa yang zahirnya saja. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, dia zahirnya sudah muslim, maka kita jaga hartanya, kita jaga darahnya. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya. Ya, tapi nanti bagaimana dia nasibnya, nah itu dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu isi hatinya dia. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu apa niatnya? Apakah ikhlas karena Allah atau cuma sebatas pura-pura saja alias munafik? Itu yang tahu seperti itu cuma siapa? Allah. Kita nggak tahu, kita tahu yang zahir. Ya, kecuali kalau orangnya ngomong sendiri, aku pura-pura meluk Islam itu. Ya, jadi kafir aku. Nek minggu sih sering nang gereja. Tapi nek Jumat nang masjid. Kalau dia ngaku sendiri seperti itu, ya kita kafirkan. Ya, kita kafirkan. Tapi kalau dia sembunyikan di dalam hatinya, nggak pernah dia lontarkan, maka kita menghukumi zahirnya. Ya. Baik. Kita lanjut ke ucapan Syekh di sini. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Ya, kata beliau, dan keterangan tentang bab ini, ya keterangan tentang bab ini yaitu bab tentang tafsir tauhid, ini akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Jadi setelah bab ini dan sampai selesai, itu adalah penjelasan dari bab yang ke-6. Paham maksudnya jemaah? Jadi kayak misalnya setelah ini ada bab tentang hukum memakai gelang untuk jima. Babnya judulnya hukum memakai gelang untuk jima. Bab ini itu adalah penjelasan dari bab 6. Ya, bab yang berikutnya terus sampai selesai kitab tauhid, itu adalah penjelasan dari bab yang ke-6 ini. Ini karena bab yang ke-6 membahas tentang tafsir tauhid, dan kitab tauhid memang tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang tauhid, untuk menafsirkan tauhid, menampakkan tauhid yang sebenarnya di mana, yang harusnya kita berkonsep dengan tauhid itu. Fihi akbarul masail wa ahammuha. Kata beliau, di dalam bab ini di dalam bab ini, bab yang ke-6 ini, yaitu ada masail, permasalahan-permasalahan yang paling besar dan yang paling aham, yang paling penting. Ya, permasalahan yang paling besar, yang paling penting. Wahiyat tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah. Pembahasan yang paling besar dan paling penting yang dimaksud adalah tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah.
wa bayyanaha bi umurin wadihah, dan penjelasan-penjelasan tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah telah dijelaskan dalam bab ini dengan penjelasan yang sangat jelas sekali. Baik, sebelum kita masuk ke masalah-masalah yang atau faedah-faedah yang kita ambil dari bab ini. Sebelum kita masuk ke sini, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya. Ini Ustaz, ada customer itu memberikan hadiah coklat yang sahabatnya itu pohon natal misalnya. Itu boleh tidak sama kami? Baik, jadi diberi pemberian-pemberian dari hasil atau pemberian-pemberian dari acara-acara Natal. Itu ya intinya ya. Nah, secara asal al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu, perkara-perkara duniawi hukumnya mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Mau dari siapapun, mau dari orang kafir ataupun dari ahli bid'ah ataupun dari ahli maksiat. Nabi SAW ketika hidupnya, beliau menerima nggak pemberian-pemberian orang-orang kafir? Menerima. Buktinya Nabi keracunan. Tahu kisah Nabi keracunan makan daging kambing? Siapa yang ngasih itu? Orang Yahudi. Nabi menerima pemberian dari orang-orang kafir. Berarti menerima pemberian dari orang kafir itu hukumnya mubah, dibolehkan. Sepanjang memang yang diterima itu memang barang yang halal. Ya, saya dikasih babi sama orang kafir. Iya, kan Nabi menerima pemberian orang kafir. Dulu di sini, opo barang. Ya, kalau barangnya halal ya halal, kalau haram ya haram tetap. Mau muslim juga yang ngasih babi tetap haram. Nah, tinggal kemudian dilihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau Anda menerima pemberian tersebut, kemudian timbul mafsadat setelahnya, mungkin Anda dibully, atau mungkin Anda akhirnya jadi bahan gunjingan orang-orang, ya kan? Wah, katanya nggak boleh mengucapkan Natal, tapi kalau panganan ya diterima, mencela-mencela apa itu. Kalau Anda khawatir akan mendapatkan seperti ini, ya mending ditolak. Yang kita dengarkan adzan, nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam.
Ya, kita lanjutkan. Sekali lagi, kalau misalnya Anda menerima pemberian itu, kemudian timbul mafsadat setelahnya, maka sebaiknya ditolak. Namun kalau misalnya tidak ada mafsadat, atau misalnya biasanya ini kan, dikasih pemberian tapi pakai difoto di sini, ya kan? Pakai difoto di sini buat dokumentasi, ya kan? Buat dokumentasi gitu. Hanya Anda difoto ya dengan pakaian muslimah, ya, kemudian difoto sama mereka. Nah, ini izahnya umat Islam, izahnya seorang muslim jatuh di bawah orang-orang kafir. Padahal seorang muslim itu harus punya izzah, punya wibawa di hadapan orang-orang kafir. Meskipun dia orang yang lemah, tapi dia nggak mau lemah di hadapan orang kafir, nggak mau merendahkan diri di bawah orang-orang kafir. Kalau dikhawatirkan ada seperti ini, maka sebaiknya ditolak. Ya, tapi kalau nggak ada, hanya sebatas pemberian kemudian selesai, boleh untuk diterima. Nah, tapi nggak boleh minta juga, ya. Ini saya belum dapat bingkisan Natal gitu. Ini juga sama, menghilangkan izzah wibawa seorang muslim. Minta-minta gitu, apalagi minta sama orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Nah, Allah maaf. Dan yang lain? Ya, ucapan semua agama baik ini juga ucapan yang multitafsir. Tapi kita tahu yang dimaksud sama dia itu bukan maksud yang benar, tapi maksud yang keliru. Semua agama baik itu terkadang dipelesetkan sama sebagian orang. Oh, enggak, maksudnya semua agama baik adalah semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya kan? Nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati. Enggak boleh berdusta, tidak mencuri, harus saling tolong menolong, jujur. Oh, ya kan, semua agama mengajarkan gitu kan? Itu yang ditampakkan sama mereka. Tapi hakikatnya yang mereka inginkan, semua agama baik adalah dogmanya, inti ajarannya. Semua agama baik, semua agama hak, karena sama-sama mengajarkan kebaikan. Itu yang mereka inginkan. Makanya kita menolak istilah semua agama baik. Sebagaimana Imam Ahmad menutup pintu ketika orang-orang mengatakan di zaman tersebut, bacaan Qur'anku makhluk. Dulu di zaman Imam Ahmad ada ucapan bacaan Qur'anku makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk. Ini kalimat yang multitafsir. Bisa dipahami bacaan Qur'anku makhluk, maksudnya adalah suaraku. Ya kan, suara yang aku keluarkan ketika membaca Al-Qur'an. Aku terkadang membaca Al-Qur'an dengan suara yang lantang, dengan suara yang pelan. Aku terkadang membaca Al-Qur'an dengan suara yang serak, dengan suara yang merdu. Maka ini makhluk atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Iya, ciptaan Allah. Tapi kalau yang dimaksud bacaan Qur'anku makhluk adalah Qur'an yang sedang dia baca, maka Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an kalamullah. Nah, tuh orang-orang ahli bidah suka bermain di situ. Kalimat-kalimat yang mujmal, yang multitafsir. Maka ulama Ahlussunnah menutup pintu rapat-rapat. Imam Ahmad, ketika tren ucapan ini keluar, Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun, wa man qala ghaira dzalik fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Tapi barang siapa yang mengatakan selain itu, maka dia ahli bid'ah. Tuh, karu-karu disalahkan. Dua-duanya disalahkan. Terus gimana? Sudah, nggak usah dipopulerkan ucapan kayak gitu. Populerkan saja ucapan yang hak. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Nah, itu populerkan, viralkan itu. Itu maksudnya Imam Ahmad. Nah, sama. Ya, ucapan semua agama baik ini nggak usah dipopulerkan. Ya, tapi populerkan Islam. Inna dina indallahi al-Islam.
Islam satu-satunya agama yang hak. Ya, Islam satu-satunya agama yang baik. Selain Islam tidak baik. Ya, selain Islam tidak baik. Nah, barang siapa yang mengucapkannya, maka secara asal ucapan ini adalah ucapan yang kufur. Ya, ini dari timbangan ucapannya, yaitu orang yang mengucapkannya bisa terancam keluar dari Islam karena dia menyamakan agama-agama sama dengan agama Islam. Ada kebenaran selain di Islam. Ya, ini juga pembatal keislaman. Tapi orangnya yang mengucapkannya secara individunya, si A, si B, si C, si D, harus tegak apa dulu? Harus tegak hujjah terlebih dahulu. Tidak langsung divonis kafir. Bedakan ya antara perilaku dengan pelaku. Kalau perilakunya tadi, kita hukumnya apa? Perilaku apa tadi? Kufur. Tapi pelakunya belum tentu. Tunggu ditegakkan hujjah dulu. Merokok itu perilaku yang sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Tapi pelakunya pasti tidak sehat? Belum tentu. Harus apa dulu? Harus cek dulu ke dokternya. Tahu ya? Oh iya dong, Anda ketika melihat orang merokok, boleh nggak langsung antum vonis impoten? Boleh nggak? Padahal merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan impotensi. Ada orang merokok, sampai impoten Pak. Pasti, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh Anda ancamkan kepada dia, Pak, hati-hati, merokok dapat menyebabkan impoten. Nah, ini kan ancaman, bukan vonis. Itu boleh. Nah, sama seorang muslim yang berbuat kekufuran, yang mengucapkan ucapan kufur, nggak boleh kita vonis kafir, tapi kita apa kan? Kita ancamkan kepada dia. Awas Pak, ucapan sampean ini ucapan yang kufur. Perbuatan Anda ini perbuatan yang kufur, diancam dengan neraka sama Allah. Bawakan dalilnya. Ya, tapi Anda tidak saya kafirkan dulu. Ya, karena belum tegak hujjah. Ada penghalang-penghalangnya. Itu ada bab tersendiri dalam menghukumi seorang kafir. Cukup ya? Baik, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.